Selamat sore adik-adik. Hari ini kita merayakan Paskah dan kita SMTPI Sektor Horeb akan merayakannya dalam bentuk ibadah Paskah sekaligus bersyukur untuk perlombaan yang sudah selesai. Terus kembangkan diri ya, sehingga adik-adik menjadi pribadi yang berkualitas, yang siap jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Sekarang siapkan hati adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Menjulangnya tak atas bukit kala, yang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarnya, ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk timur pagi merekah. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Di atas kayu salib. Di atas kayu salib, kau tebus dosaku. Di atas kayu salib,
Kau selamatkanku. Di atas kayu salib, Kau ubah hidupku. Di atas kayu salib, Kau buka surga bagiku. Di atas kayu salib, Kau muliakan aku. Di atas kayu salib, Kau jadikanku baru. Di atas kayu salib, Kau beriku kemenangan selalu. Di atas kayu salib, Kau beriku urapan baru. Di atas kayu salib, Kau pulihkan hatiku. Di atas kayu salib, Kau beriku harapan baru. Di atas kayu salib, Kau sembuhkan luka-lukaku. Di atas kayu salib, Kau berkati aku. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Iya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya hari ini juga kamu bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus
Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam rangka merayakan Paskah Kristus SMTPI Horeb, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita mendasari berita firman Tuhan di saat ini dengan doa. Karena itu semua lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, lalu kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berilah Roh Kudus bagi kami agar kami bisa mengerti dan melakukannya. Amin. Iya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari kitab Markus. Markus 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 yang berbunyi kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, karena mereka takut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Iya adik-adik yang terkasih, saat ini Ibu Pendeta mau bercerita. Tadi Katong baca firman Tuhan, judulnya tentang kebangkitan Yesus. Jadi ceritanya dulu itu pada zaman Tuhan Yesus disalibkan, hari itu tepatnya hari Jumat. Lalu Tuhan Yesus disalibkan itu sudah tengah malam. Hari Jumat itu, besoknya hari Sabtu. Dulu di Israel itu, hari Sabtu itu dijadikan sebagai hari Sabat. Hari Sabat itu semua orang harus beristirahat. Karena itu ketika Tuhan Yesus disalibkan lalu Tuhan Yesus mati, murid-murid Tuhan Yesus itu lalu cepat-cepat menurunkan Tuhan Yesus dari salib. Mereka cepat-cepat menguburkan Tuhan Yesus. Lalu mereka lupa untuk meminyaki Tuhan Yesus dengan rempah-rempah. Karena waktu sudah tidak cukup lagi. Kalau hari Sabat mereka sudah tidak bisa keluar dan melakukan apa-apa. Akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan di pekuburan Bapak Yusuf Arimatea. Lalu kuburan itu adalah kuburan yang terbuat dari batu. Pintunya pun ditutup pakai batu yang besar. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, murid-murid Tuhan Yesus yang perempuan, firman Tuhan tadi berkata, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Mereka pergi membeli rempah-rempah. Mereka ingin untuk meminyaki Tuhan Yesus dengan rempah-rempah yang wangi. Tapi ketika mereka sampai di depan kubur, ternyata batu besar itu telah digulingkan. Kubur Yesus terbuka. Lalu mereka pun masuk ke dalam kubur. Mereka sangat kaget. Ternyata
mayat Yesus sudah tidak ditemukan. Yang ada hanya kain putih. Lalu tiba-tiba mereka pun terkejut. Karena ada seorang laki-laki berdiri memakai kain putih. Ternyata itu malaikat. Malaikat pun berkata, "Jangan takut. Yesus yang kamu cari telah bangkit dan hidup. Pulanglah, katakanlah kepada Petrus dan yang lain bahwa Yesus telah hidup." Mereka lalu menjadi sangat kaget karena Yesus telah bangkit. Yesus telah menang. Yesus telah hidup. Malaikat mengatakan, "Jangan takut karena Yesus telah menang," yang kayak tadi Ibu Pendeta katakan. Mereka bersukacita, mereka bersukaria. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Paskah, di mana kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Tadi diceritakan bahwa Yesus bangkit berarti Yesus telah menang. Malaikat mengatakan jangan takut. Itu berarti adik-adik tidak boleh takut. Tidak boleh takut tentang apapun. Kalau adik-adik mau tidur, kalau adik-adik mau makan, kalau adik-adik mau berjalan, adik-adik tinggal berdoa. Kalau adik-adik berdoa, maka Tuhan Yesus akan mengusir ketakutan. Maka Tuhan Yesus akan menjaga langkah kita. Tuhan Yesus pun akan memberkati makanan kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kalau di rumah papa ada sedih, mama merasa takut, ada kecewa, adik-adik bilang par mama dan papa, jangan takut. Mari kita berdoa. Maka Tuhan Yesus akan memberikan jawaban yang indah. Dan adik-adik serta keluarga akan bahagia. Jadi cerita hari ini mau menceritakan dan mau memberitakan kepada kita semua, khususnya anak-anak sekolah minggu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh takut. Tapi juga anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menjadi anak-anak yang baik. Harus rajin berdoa, harus dengar-dengaran orang tua, rajin baca firman. Maka adik-adik akan selalu diberkati. Demikian cerita kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Paskah Kristus. Salam sehat. Shalom. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Lebih Dari Segalanya. Adik-adik, saat ini kita akan masuk di dalam doa. Sekali lagi Bu Pendeta mau bilang, cara berdoa yang baik itu lipat tangan, tutup mata,
Lalu duduk yang manis, kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami semua selaku SMTPI Posko Horeb, kami datang bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kami. Sehingga Tuhan Yesus sudah boleh menderita, mati, dan bangkit, di mana hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus. Kami juga bersyukur karena firman Tuhan hari ini menguatkan kami untuk tidak perlu takut menjalani hari-hari ketika kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus akan anugerahkan kepada kami Roh Kudus, roh takut akan Tuhan, roh dengar-dengaran, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang rajin, yang selalu melakukan semua yang Tuhan inginkan. Maka kami percaya kami akan diberkati. Dalam seluruh pertumbuhan, pendidikan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang akan memberkati kami. Sehingga masa depan yang terbaik akan menjadi milik kami. Mama, Papa, bahkan sanak saudara pun kami doakan biarlah Tuhan memberkati agar Papa dan Mama tetap kuat dan sehat untuk mencari nafkah bagi kami, dan sanak saudara kami pun tetap kuat dan sehat untuk berjalan bersama dengan kami dalam menapaki hari-hari. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk kakak-kakak pengasuh kami yang senantiasa ada untuk membimbing kami. Roh Kudus Tuhan pun kami minta menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kakak-kakak pengasuh kami, agar mereka tetap setia untuk melayani kami. Tuhan, kami pun bersyukur dalam seluruh proses kegiatan Paskah, kami dan kakak-kakak pengasuh sudah boleh menyukseskan semuanya itu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Bahkan seluruh perlombaan sudah boleh terjadi dengan segala baik. Biarlah kami semua yang memenangkan perlombaan ini akan tetap diberikan sukacita untuk terus lebih kreatif. Bagi kami semua yang belum mendapat kesempatan, kami percaya kami akan belajar dengan penuh sukacita untuk ke depan menjadi lebih baik. Lalu biarlah semua yang disiapkan oleh kakak-kakak pengasuh membawa sukacita bagi kami. Kami percaya sungguh Tuhan, semua yang kami lakukan dalam kegiatan Paskah ini hanya untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, kami dan kakak-kakak pengasuh kami percaya kami semua diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang indah. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami mengimani sungguh Tuhan mendengarkan doa kami, dan Tuhan akan menjawab semuanya baik bagi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik terkasih, di saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu semuanya dipersilahkan berdiri, siapkan hati kita, lalu mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita semua hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Selamat sore adik-adik, kita bersyukur tahun ini kita boleh merayakan Paskah secara virtual. Semua anugerah Tuhan. Adik-adik, Paskah tahun ini kita memulainya dengan lomba-lomba. Tadinya Tante Eske berharap semua adik-adik terlibat dalam lomba tersebut, karena itu adalah wadah di mana adik-adik boleh melatih diri dan mengembangkan diri. Paskah tahun ini temanya adalah jangan takut, Kristus sudah bangkit. Beritahukanlah perbuatannya dan masyurkanlah namanya. Adik-adik, dunia boleh menakutkan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah takut. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang harus kita lakukan apa adik-adik? Kita boleh menjadi saksi, memberitahukan perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, dan kita masyurkan nama Tuhan. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.